Kakek usia lanjut ditangkap edarkan narkoba. Ayah bejat di 4 lawang setubuhi anak kandungnya. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Tasya Ahdila, inilah Borgol selengkapnya. Seorang kakek usia lanjut di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nekat berjualan sabu. Di usianya yang sudah 71 tahun itu terpaksa ditangkap polisi dan mendekam di jeruji besi. N di usianya yang sudah renta ditangkap polisi dan mendekam di balik jeruji besi lantaran warga desa Pulau Gronggong, Kecamatan Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir kedapatan menjual narkotika jenis sabu. Polisi yang mendapatkan informasi jika kakek-kakek 71 tahun itu kerap melakukan transaksi jual beli sabu langsung melakukan pengembangan penyelidikan. Alhasil pelaku ditangkap polisi saat berada di kediamannya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah kantong plastik yang disimpan dalam dompet pelaku. Kantong plastik itu diduga berisi sabu. 1 kantong plastik lagi bertulisan 200 berisi 3 plastik bening kristal yang juga diduga sabu. Pelaku yang merupakan seorang petani ini pun mengakui perbuatannya. Untuk tersangka N dapat kita amankan berikut dengan barang bukti berupa 1 buah dompet yang berisi 2 buah kantong plastik yang bertulis 50 yang isinya berjumlah 8 paket. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 KUHP. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Satuan Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang gagalkan penyelundupan 4 motor Harley Davidson asal Cina. Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang impor ilegal lainnya yang merugikan negara sebesar 10 miliar rupiah. Ratusan box berisi barang impor ilegal asal Cina yang hendak diselundupkan ke Jakarta dari Pekanbaru menggunakan sebuah mobil box ini berhasil digagalkan Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang Senin kemarin. Ratusan box ini berisi alat elektronik, bal pakaian, aksesoris handphone, hingga sepeda motor gede Harley Davidson yang belum dirangkai. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rahmat Wibowo menyatakan penyitaan barang impor ilegal ini berawal dari laporan intelijen yang menyatakan ada mobil truk box membawa barang impor ilegal dari Pekanbaru menuju Jakarta. Saat di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, mobil tersebut digeledah polisi dan menemukan ratusan box barang ilegal. Saat diperiksa polisi, pihak ekspedisi tidak bisa menunjukkan dokumen resmi dari barang-barang yang dibawanya. Sopir mobil box dan pengurus ekspedisi diperiksa dalam perkara ini untuk menelusuri siapa pengirim dan pemesan barang impor ini. Seperti saya sampaikan tadi akan mengurai ke hulu dan ke hilirnya. Ke hulunya itu bagaimana barang ini bisa masuk ke dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Ke hilirnya untuk mengetahui siapa pemiliknya barang ini. Karena sampai sekarang baru muncul ini ekspedisi. Ekspedisi pasti kita cek dulu. Nanti akan bersama-sama dengan Pak Dirkrimsus juga kita akan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ada di. Dari hitungan sementara, negara mengalami kerugian sebesar 10 miliar rupiah akibat penyelundupan barang impor ilegal ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir siapkan ruangan pemeriksaan khusus untuk optimalkan kerja tim. Ruangan tersebut bisa terpantau dari ruangan Kejari karena dipasang kamera. Jika selama ini pemeriksaan dilaksanakan di ruangan jaksa masing-masing, maka pemeriksaan baik pemeriksaan di bidang intelijen maupun pemeriksaan di bidang Pitsus akan dilakukan di ruangan khusus. Ruangan tersebut akan terkoneksi langsung dengan Kajari di Kidarbawan. Ada kamera yang dipasang agar dapat terpantau, bahkan kamera itu bisa bersuara.
sehingga Kajari bisa menegur ataupun memanggil dari ruangan saat pemeriksaan berlangsung jika ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu bertujuan agar pekerjaan tim lebih cepat, tepat, dan akurat, dengan harapan memacu semangat dalam meningkatkan kinerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dahulu kita melakukan pemeriksaan itu di ruangan jaksa masing-masing. Saat ini kita sudah menyiapkan ruangan khusus untuk pemeriksaan, baik untuk permintaan keterangan di bidang intelijen maupun pemeriksaan di bidang tindak pidana khusus. Sudah siapkan ruangan, ada mejanya dan ada kamera untuk saya pantau dari ruangan kerja saya, dan kamera itu bisa mengeluarkan atau mendengarkan suara. Kejaksaan Ogan Komering Ilir terus berinovasi dalam pelayanan penegakan hukum. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ayah bejat di 4 Lawang setubuhi anak kandung. Informasinya sesaat lagi. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan
dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya ada pergerakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, hanya di iNews. kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pria di Empat Lawang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Mirisnya, di dalam kurun waktu selama 2 tahun, diketahui korban sudah puluhan kali dirudi paksa sang ayah. Dalam video terlihat polisi mengamankan tersangka Nopi Ariska, 40 tahun dari kediamannya di Desa Air Mayan, Kecamatan Paiker, Empat Lawang tanpa melakukan perlawanan. Tersangka ditangkap polisi karena telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri, RM usia 14 tahun. Terungkapnya kasus persetubuhan terhadap anak kandung ini berawal saat korban yang sudah tak tahan lagi dengan kelakuan sang bapak, kemudian kabur dari rumah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada ibunya. Tersangka dan ibu korban sudah berpisah sejak korban masih berusia 2 tahun. Selama ini korban tinggal bersama tersangka. Korban mengaku perbuatan bejat sang bapak dilakukannya sejak tahun 2020. Saat itu korban masih berusia 11 tahun dan masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Kapolres Empat Lawang AKBP Helda Prayitno menyatakan tersangka diamankan berdasarkan laporan ibu kandung korban pada 28 Maret lalu. Dari pengakuan korban diketahui tersangka telah menyetubuhi korban sebanyak 30 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Setiap melakukan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban dengan senjata tajam dan akan membunuh korban bila menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain. Ini diawali pada saat korban berusia 11 tahun. Pada saat itu duduk di bangku kelas 6 SD. Kurang lebih menurut pengakuan korban dan pelaku sudah dilakukan 30 kali. Dan keterangan korban, dilakukannya ini di bawah ancaman pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Di Treskrimsus Polda Sumsel mengerebek 2 gudang bisnis BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Total 251 ton BBM ilegal, 15 unit armada truk modifikasi, serta puluhan tandon tempat penyimpanan BBM diamankan dari 2 lokasi tersebut. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengerebek 2 gudang yang letaknya berdekatan di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kedua gudang ini milik tersangka Arjani alias Ujang seluas 1,5 hektar serta milik tersangka Yayan seluas 1 hektar. Kedua tersangka kini diamankan di Polda Sumatera Selatan. Dari 2 lokasi ini, polisi menyita BBM ilegal dengan total 251 ton solar yang nantinya akan dijual untuk keperluan industri.
Polisi juga menyita 38 tangki atau tandon, tempat menyimpan BBM ilegal, serta 15 unit truk armada angkutan BBM ilegal. Polisi juga menyita 1 unit truk tronton kapasitas 16 ton milik sebuah perusahaan yang diketahui mengangkut BBM untuk industri. Modus tersangka yaitu membeli BBM hasil sulingan yang didapat dari sumur tambang tradisional di Musi, Banyuasin. Sesampai di gudang minyak, kemudian diolah menggunakan zat kimia dengan istilah deep bleaching. Hasil olahan tersebut, minyak kemudian dioplos atau dicampur dengan BBM atau solar murni, biasa disebut dengan solar kencingan. Polisi mengamankan 5 tersangka yang berperan sebagai pemilik gudang serta sopir pengangkut BBM ilegal. Pemilik gudang AR mengaku dari hasil bleaching dirinya mendapat keuntungan sebesar 30 juta rupiah per minggu. Sampai 30 juta per hari atau per bulan? Per minggu. Berarti per bulan sekitar 80 sampai 120 juta ya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Agung Marlianto menyatakan pihaknya juga menyita 2 buku rekening tersangka dengan saldo 17 miliar rupiah. Yang jelas kita temukan di TKP. Nah, atas dasar transparansi perlu kami sampaikan bahwa itu menarik. Ada 2 buku tabungan, yang satu saldonya 6M, satunya 11M. Apakah ini terkait dengan tindak pidana tersebut? Kita akan kerjasama dengan PPATK. Nanti akan kita laporkan pasti. Para tersangka terancam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Gagal menyalip dan masuk ke jalur lawan. Seorang pelajar menabrak mobil bak terbuka. Akibatnya korban mengalami luka cukup serius di bagian kepala dan meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit. Satuan Unit Laka Polrestabes Palembang menggelar olah TKP kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar SMA yang terjadi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Dari hasil olah TKP terungkap, jika kecelakaan berawal saat seorang pelajar berinisial MR melaju dan hendak menyalip mobil yang ada di depannya. Namun saat menyalip, korban masuk ke jalur berlawanan dan menabrak sebuah mobil bak terbuka yang datang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan itu, korban sempat terpental sejauh 10 meter. Korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan sempat dibawa ke rumah sakit Siti Khadijah. Namun setelah beberapa jam dirawat, korban meninggal dunia. Mendahului, jadi mobil tersebut tetap di jalurnya. Jadi kendaraan tersebut mendahului kendaraan yang di depan. Oh, motor itu mendahului kendaraan di depannya ya. Oh, nyalip, gagal nyalip gitu. Iya. Jadi sudah terlalu jadi masuk jalur kendaraan pickup. Oh, pelajar tuh pulang sekolah tuh? Iya, pulang sekolah. Motor pelajar tersebut dan mobil bak terbuka mengalami rusak parah di bagian depan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad.
Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Menjelang arus mudik Lebaran 2023, Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir pantau kesiapan di sejumlah titik yang akan dijadikan pos pam di ruas tol Kayu Agung. Didampingi Kabak Operasional Kompol Adriansyah, Kasat Intelkam Ibtu Dwirudin dan Kasat Lantas AKP M Sadeli dan Kapolres Oki AKBP Dilianto memantau kesiapan arus mudik di jalur lintas Sumatera. Dalam pemantauan ini ada beberapa lokasi akan dijadikan pos pam dan pos pelayanan pada saat operasi ketupat. Lokasi tersebut diantaranya di kilometer 277 jalur A dari Lampung menuju kota Palembang. Kemudian pos berikutnya di jalur B kilometer 306.
Kapolres Oki bersama rombongan juga melakukan koordinasi dengan pengelola tol sekaligus melihat kondisi jalan tol yang saat ini masih ada sisa perbaikan. Dipastikan pada waktunya arus mudik jalan tol akan baik dan mulus. Adapun personil yang dikerahkan untuk pengamanan arus mudik yakni sebanyak 137 orang yang tersebar pada 1 pos pelayanan dan 4 pos pengamanan di seluruh wilayah Kabupaten Oki, mulai dari perbatasan Kota Palembang, Ogan Ilir menuju perbatasan Provinsi Lampung di Kecamatan Mesuji. Kemudian ada beberapa titik yang menjadi perhatian seperti di titik rawan kecelakaan dan rawan kemacetan. Ulangi dari Lampung menuju Kota Palembang, kemudian pos pom yang kedua adalah di jalur B di KM 306. Nah, kita juga tadi bisa melihat kesiapan lokasi juga, kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol. Kapolres Oki mengklaim persiapan arus mudik saat ini sangat maksimal dilakukan dengan harapan para pemudik bisa melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tenang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di saat jemaah sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih, pasangan suami istri di Palembang nekat mencuri sepeda motor di parkiran musola. Wajah kedua pelaku tersebut terekam jelas di CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan topi dan sweater putih sambil membawa tas lempang. Setelah mendekati motor korban, pelaku terlihat menyerahkan tas yang dibawanya kepada seorang perempuan. Perempuan mengenakan jilbab tersebut diduga istri dari si pelaku, kemudian mengeluarkan alat dari balik pakaian dan beraksi mencuri motor korban. Korban saat itu sedang menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Sepeda motor korban didorong sampai depan lorong agar tidak mengeluarkan suara. Berdasarkan rekaman CCTV, ciri dari kedua pelaku dikenali warga. Keduanya merupakan pasangan suami istri dan viral di media sosial. Polisi yang mendapati laporan mendatangi lokasi kejadian di Musola Al-Mubarok di Kompleks Perumahan Gria Karya Sejahtera, Talang Kerabat, Banyu Asin, Sumatera Selatan pada tanggal 29 Maret sekitar pukul 8:30 malam. Ya, pura-pura habis bensin. Ya memang mungkin payah kan ngehidupnya kan. Kalau pelaku itu kan bukan orang sini. Setelah kan dapat informasi dari tetangga lah aja itu, yang perempuan itu tinggal keluarganya di Kenten. Yang paling kami nanti tindak lanjuti dengan mengarahkan korban untuk membuat laporan di Polsek kami, Polsek Talang Kelapa. Untuk kami cuma untuk TKP awal. Nanti ada setelah laporan masuk buat LP, ada TKP lagi lanjutan untuk memproses laporan sampai pengembangan sampai ya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Tasya Ahdila, sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد في لساني واهد قلبي بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali mendengarkan majelis rutin kita fil fikih, mempelajari ilmu fikih yang kita baca kitab Abi Syuja. Kitab Abi Syuja yang biasa kita laksanakan setiap seminggu sekali. Sampailah di dalam hayatus shalah. Kemarin sudah kita jelaskan artinya hayatus shalah, sunnah-sunnah di waktu kita mengerjakan sholat. Kalau kita laksanakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa tapi hilang pahala, berkuranglah pahala kita. Di antara yang di sini melanjutkan wat-ta'minu, membaca amin. Itu hukumnya sunnah, membaca amin. Akibal Fatihah liqari'iha fi sholatin wa ghairiha. Lakin as-salatu akad. Di waktu salat, waktu imam membaca waladhdallin, amin. Jadi waktu imam membaca waladhdallin, amin. Kapan? Fi sholatil jahriyah. Di waktu salat jahriyah. Salat jahriyah ini salat maghrib, salat isya, salat subuh, namanya salat jahriyah. Kalau salat sirriyah maka tidak amin. Jadi tidak ada yang diperintahkan di waktu sholat itu membarengi imam. Tidak boleh kita membarengi imam kecuali dalam amin. Amin kita itu usahakan berbarengan dengan imam. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, iza ammanal imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Apabila imam baca waladhdallin, amin, barengi aminnya imam. Kalau kita bisa berbarengan dengan imam dan berbarengan dengan aminnya malaikat, karena malaikat itu berbarengan dengan imam, maka diampunilah dosa-dosa kita yang telah lewat, dosa-dosa yang akan datang sama yang telah lewat. Nah, jadi membaca amin apabila imam membaca waladhdallin. Walau qara al-Fatihah ma'a qiraati imamihi wa faragha ma'an kafahu ta'min wahid. Seandainya ada orang berbarengan baca Al-Fatihah juga bareng imam. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah kita dengarkan, jangan kita baca Al-Fatihah. Tahu-tahu ini orang baca Al-Fatihah juga. Bareng cukup satu kali amin untuk amin imam sama amin kita. Jadi disunnahkan berjahriyah. Disunnahkan fil jahriyah, di waktu jahriyah. Wa qiraatu suratin, wa qiraatu surah, membaca surah rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga kalau salat maghrib. Itu sunnah membaca rakaat pertama dan kedua membaca surah. Membaca surah rakaat pertama dan kedua. Menurut mazhab Imam Syafi'i qaul jadid. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Artinya surah itu syai'un minal Quran, walaupun tidak satu surah penuh. Tidak satu surah penuh, baca sedikit. Itu minimal ayat tadi itu yang kita baca tadi itu ayat yang dipahami. Jadi satu surah tapi dipahami. Satu ayat kata satu surah kata ulama lebih afdal daripada ayat sedikit. Di sini disebutkan lakinna surah kamilah afdal min ba'di surah illa in kana la yazid 'alaiha. Jadi satu surah
walaupun pendek lebih afdol apabila ayatnya sama, huruf-hurufnya itu sama. Baca inna atoina tiga ayat, inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada orang baca Al-Quran surah Al-Baqarah 3 ayat juga, hurufnya sama. Abdullah yang satu surah sempurna dibandingkan membaca tiga ayat. Wa illa fahuwa afdal alal mu'tamad inda Romli hilafan li Ibn Hajar. Menurut Imam Romli berbeda dengan Ibn Hajar. Jadi setiap sholat rakaat pertama, rakaat kedua baca surah, kecuali sholat janazah. Kalau sholat janazah tidak usahlah baca surah. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, tidak usahlah baca surah habisnya itu. Selain itu baca surah. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah baca surah. Tidak seserah dia surah apa saja. Atau sholat yang lain kecuali sholat janazah. Kalau sholat janazah tidak baca surah. Wa ghairi shalah faqidi tahuraini idza kana junuban. Kecuali orang yang lagi janabah, sholat tidak ada air, tidak ada tanah untuk bertayamum, ini namanya faqidut tahurain. Tidak ada 2 alat untuk bersuci. Alat bersuci itu air. Jadi kalau kita dalam keadaan janabah, kita bersuci, mandi, dia tidak ada air, atau gantinya mandi, tayamum, dia tidak punya debu. Sulit ini menggambarkan zaman sekarang, di mana tidak ada debu. Apalagi di Indonesia banyak debu, mau berapa? Nah, jadi kalau orang yang tidak punya 2 alat suci ini, air sama tanah, maka dia cukup baca Al-Fatihah saja, tidak usahlah baca surah. Kemudian wat takbirat indal khabdi war rab'i, membaca takbir. Allahu Akbar waktu sholat itu hukumnya sunnah. Waktu kita ruku, sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku. Kemudian waktu kita sujud, kita membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian ugauluhu sami Allahu liman hamidah hina yarfa minar ruku, waktu lagi i'tidal, waktu bangun mau i'tidal, bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Wa sababu dzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara yauman faja'alis shalah fawajada Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'an faqala alhamdulillah fanazala Jibril sami Allahu liman hamidah wa amara Nabi an yaj'ala indar ruku indar rafa minar ruku. Sami Allahu liman hamidah, kalau diterjemahkan, Allah mendengar orang yang memujinya, yang bersyukur kepadanya. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kita bangun dari ruku, wat tasbih fir ruku. Kemudian waktu kita ruku tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Makruh kalau kita tinggalkan. Jadi ruku tidak bertasbih, makruh hukumnya. Ya, di sini disebutkan hatta golu mandawama ala tarki tasbih fil ruku' wasujud sagotot syahadatuh. Orang yang kalau ruku' tidak pernah bertasbih, maka kesaksiannya itu diangkat, tidak bisa jadi saksi ini. Ya, kenapa? Karena kalau ruku' tidak baca tasbih di waktu sholat maksudnya ini. Kama dzakara Ibn Qasim fi bab syahadah. Jadi kalau kita ruku' subhana rabbiyal azim. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la. Disebutkan oleh ulama tak kala turun surah ayat fasabbih bismi rabbikal azim ij'alha fi ruku'ik. Kata Rasulullah SAW, ini zikir kita jadikan di ruku. Tak kala turun surah ayat al-a'la sabbihisma rabbikal a'la, ini jadikan zikir di waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Di waktu fasabbih bismi rabbikal azim jadikan zikir di waktu kita ruku. Pas subhana rabbiyal a'la jadikan zikir di waktu sujud sabbihisma rabbikal a'la. Wa yusannu lil munfarid. Orang yang sholat sendiri juga berzikir itu subhana rabbiyal azim walaupun sendirian, tidak mesti berjamaah saja. Wa imamu qaumin mahsurin radina bitatwil. Jadi kalau sholat itu jangan panjang-panjang bacanya. Apalagi masjidnya tadi masjid umum. Masjid umum itu siapapun masuk ke masjid itu, kayak masjid kita ini. Ini siapapun datang ke sini, yang lagi sakit perut datang ke sini. Jadi bacanya itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, kita baca gitu. Kenapa? Karena di sini macam-macam golongan. Ada yang punya hajat, masuk kota Palembang, masuk Masjid Agung, mampir ke sini, sholat di sini, habis itu mau berangkat lagi. Ada yang transit, jam 2 berangkat, payu, atau jam 1 berangkat, masih jam 12 sholat di Masjid Agung sama imam tadi itu sampai setengah 1, buyar pesawat dia. 3 karena di sini umum, kecuali masjid khusus atau makmum yang mahsur. Mahsur itu terbatas, masjid di komplek keluarga bayi yang sholat, itu masjid yang mahsus itu namanya. Atau makmumnya demen panjang-panjang, rodin bitatwil, tambahi yang panjang lagi tidak apa-apa. Tambah lagi apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Panjang lagi dia baca, bisa sampai 11 kali, bisa sampai lebih, panjang-panjang. Ayatnya juga baca ayat panjang-panjang. Kenapa? Makmum ini khusus, kami-kami Ustaz di pondok pesantren, di madrasah, supaya anak-anak tadi itu gemar untuk panjang-panjang dalam sholat. Silakan, tidak apa-apa. Di sini ada orang tua, rukuknya lama-lama tak tegak lagi, wong tua tadi rematikan. Kita balik maga cadangnya balik ke rumah tadi itu. Nah, jadi pandai-pandailah kita membaca situasi di dalam solat berjamaah. Wa tasbih fil ruku' wa adnal kamal subhana rabbiyal azim wa bihamdih salasan. Jadi 3 kali. Wa salas sunnah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Wa tusannu ziyada salasa lil munfarid wa imamul mahzurin ila 11. Kalau makmumnya tadi terbatas, pribadi, masjid pribadi, makmumnya pribadi, atau demen sama panjang-panjang, ridho dengan panjang-panjang, sampai 11 kali kita baca. Boleh itu. Sampai 11 kali. Atau tambah lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, yang tadi kita baca, tambah lagi biar lebih panjang. Kenapa? Karena makmumnya ini ridho dia dengan tatwil. Dia suka dengan dipanjang-panjangkan. Makmumnya anak-anak, tidak ada orang tua di situ, tidak ada yang sohibul hajat, masjidnya masjid umum, itu silakan diperpanjang. Wa adnal kamal subhana rabbiyal wa tasbih fis sujud. Kemudian di waktu sujud sunnah baca tasbihnya. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la salasan. Baca subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. 3 kali baca subhana rabbiyal a'la.
wal akmal fi tasbih fil ruku' was sujud masyhur. Yang sudah tadi sampai ke 11. Siapa yang baca 11 kali? Kalau makmumnya demen panjang-panjang. Anak-anak muda yang masih sehat, tidak ada orang tua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang zawil hajat. Orang yang punya hajat silahkan dia panjang-panjang. Panjang-panjang di waktu dia sholat. Kemudian wad'ul yadain 'alal fakhidaini fil julus. Waktu duduk tahiyat atau duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir atau duduk, tangan tuh diletakkan di atas paha, sejajar dengan dengkul. Bukan diginikan, bukan begini, tapi sejajar dengan dengkul kita ini sejajar. Litasbih yabsutul yusra, membentangkan tangan kiri ini dibuka. Bihaisu tusamitu ru'usuha ar-rukbah, ujung-ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Ujungnya ini sejajar dengan dengkul. Tidak dimajukan dari dengkul, tidak dimundurkan dari dengkul, tapi sejajar dengan dengkul. Wayak bidil yumna, kalau tangan kanan digenggam. Ilal musabbiha, kecuali musabbiha. Ini namanya musabbihan. Waktu kita bertasbih la ilaha illallah, ngangkat tangan ini. Tidak ada ngangkat tangan ini. Tangan telunjuk ini, karena di sini katanya ada saluran urat nyampinya ke hati. Illallah, biar hati kita bergerak menghadirkan Allah. Waktu kita baca tahiyat, ini ditundukkan, jempolnya di bawah, tundukkan ini. Kalau jempolnya ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini. Alhasil agwal, banyak pendapat ulama. Jadi kita taruh, ada yang mengatakan di bawah, didudukkan begini, dibuka, jadi telunjuknya sudah dibuka, bukan ditutup. Bukan begini, waktu ilallah baru buka, enggak, sudah dikeluarkan tapi masih nunduk. Jempolnya di bawah. Yabsutul yusra wa yakbidul yumna illal musabbiha minal yumna falaik bidha fa innahu yushiru biha. Musabbiha, ini namanya musabbiha. Namanya ini tangan ini namanya jari telunjuk ini namanya musabbiha. Kenapa? Karena kita isyarakan waktu kita bertasbih. Ada juga namanya sababah. Bahasa Arabnya ini juga sababah. Kenapa sababah? Di waktu marah nunjuk tangan ini gitu. Awas main-main, jangan macam-macam kau. Nunjuk tangan ini kan? Tidak nunjuk tangan ini. Kali ini bagus. Atau yang ini, maka dinamakan sababah dalam bahasa Arab. Dinamakan sababah. Minal yumna, jadi tangan kanan yang dibuka. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kemudian jari telunjuknya sudah terbuka. Jari telunjuknya sudah terbuka. Jari jempolnya di bawah. Boleh di bawah, boleh begini. Begini juga boleh. Dalam kitab yang lain disebutkan ka'akid seperti 53. Ini 5, ini 3. Ini 5 kan, bulat 5. Tigonya ini. Ada 53. Ada yang ngatakan 5 tuh ini 2, tu 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tigonya mana tigonya? Ini 1, 2, 3. Ka'akid
salasa wa khamsin, seperti bilangan 53. Ini limo. Gimana limonya tadi? Limonya mana? Ini nih. Jadi becak limo. Ada yang katakan tidak, bukan itu ini nah. 1, 2, 3, 4, 5 garis ini kan 5. Tiganya mana tiganya? Tiganya di sini 1, 2, 3 atau jarinya 3. Jadi kalau bilangan ukot itu pakai ini zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh hebat-hebat, matematika enggak pakai kalkulator, hebat orang dulu tuh, pinter-pinter. Jadi ngitungnya pakai ini, pakai jari nih ngitung. Ini 3 ini segaris ini. Ada yang apa nih? Ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Pakai jari ini. Jadi dia ngitung gini nih. Kalau sekarang enggak gampang, kalkulator. Jadi yang pintar itu kalkulator sekarang ini. HP ini lebih pintar dari kita. Quran ngaji, sungguh dia ngaji kita tidur. Jadi yang pintar itu HP. Makanya otak kita ini sulit. Zaman dulu tuh kalau mau belajar kitab ini dia nah. Otak kita, ilmu tuh di otak. Ilmu ma'i. Kullama yamamtu yanfa'uni, ilmuku bersamaku, diapalkan, belajar itu. Imam Syafi'i pengen dapat kitab Muwatta, diapalkannya kitab Muwatta. Zaman sekarang tidak, beli kitab, beli PDF-nya, simpen di HP. Yang pintar siapa? HP. Ada PDF yang pintar, sehingga tidak otaknya kosong, ilmu tidak ada sama dia. Nah, jadi sekarang ini apa dia? Di otak galau itu, bukan di kitab. Jadi harus belajar itu, habis itu ilmu masukkan di otak, habis itu diamalkan, ilmu diamalkan. Ilmu apa dia ilmu? Bukan yang diomongkan ini, pintar ngomong, itu bukan ilmu itu setiap orang bisa, hatta orang fasik bisa, orientalis bisa ngomong ilmu, bisa. Ilmu itu cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati orang yang khusyuk. Nah itu ilmu. Kita tahu tentang pahala bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kita amalkan. Ramadan ini benar-benar kita jago benar. Khusyuk Ramadan ini, puasanya mulut tuh puasa juga, mata puasa, kuping puasa, tangan puasa, hati kalau pacak puasa. Makannya sedikit, tidak banyak. Jangan nunduk ke makan. Makan pagi, idak saat puasa, alhamdulillah. Makan siang idak, buka 3 piring, kadang nambah lagi pula. Balik modal. Idak. Kemudian di waktu buka, jengok. Kadang-kadang kita lupa doa Allahumma lakasumtu sampai banyak sekarang ini. Itu pahalanya besar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu zahabad dhama'u wabtallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamur rahimin. Doa menjelang buka, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, itu dibaca itu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, doa apa yang aku minta? Kata Rasulullah, kamu baca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak-banyak kita baca. Kemudian baca lagi menjelang buka, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli dzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Dia ampuni dosa kita, dosa anak-anak kita. Ini kan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi karena perilaku manusia di waktu buka lah jam 5 itu pikirannya di nasi, makanan, sehingga zikiran-zikiran lupa, tertutup dengan dia. Berapa pahala yang dia liwat. Begitu azan langsung makan, padahal ada aturan-aturan. Doa dikabulkan, ya enggak? Cuman kita ngamalkan lisoimi farhatan aja. Menjelang buka itu paling ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa sampai dia gembira. Saking gembiranya dia melupakan zikiran dan doa. Nah, makanya jangan ditinggalkan zikiran, doa. Persiapkan diri kita dari sekarang. Awwalul lailah fi Ramadan nadharallahu ila abdihi. Malam pertama di bulan Ramadan itu Allah memandang manusia. Yang dipandang oleh Allah bukan hartanya paling banyak, bukan mukanya bersih, tapi hatinya yang bersih, tidak menyimpan benci sama muslim. Itu yang dipandang oleh Allah. Tidak menyimpan benci sama muslim. Itu hati yang bagus itu. Jiwanya pemaaf, memberikan manfaat.
ingin memberikan manfaat kepada manusia, itu jiwa yang bagus itu. Ingin menolong orang, itu jiwa yang bagus itu. Siapa yang dipandang oleh Allah, wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang oleh Allah di malam itu tidak dihukum selama-lamanya. Ij'alna minal manzurin. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah. Ala yallah binadhar. Pandangan Allah itu sangat mahal. Oleh karena itu yang kita cari dari sekarang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah. Solat sunnah kita lakukan, ibadah ilmu kita pelajari, hadir majelis taklim tetap. Di bulan Ramadan justru lebih semangat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar per langkah kaki kita. Hadir majelis taklim itu per tapak. Berapa tapak kita berjalan, disitulah dapat ampunan yang sangat besar, lebih besar dari hari-hari biasa. Nah, oleh karena itu persiapkan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh berkah. Salimna li Ramadan, salim Ramadan lana. Ij'alna min utaqaik. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari siksa api neraka, diberkahi oleh Allah. Awwalu lailatin awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Hadisnya ini hadis dhaif, tapi dalam fadhailil a'mal dipakai oleh ulama. Jadi pembagian Ramadan awal rahmah ini hadisnya kata ulama, Imam Suyuti menyebutkan hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif dipakai dalam fadhailul a'mal. Dalam fadhailul a'mal dipakai oleh ulama. Boleh kita menyampaikan malam pertama, malam turun rahmat yang besar, ampunan pandangan Allah. Bulan pertengahan 10 kedua yaitu turun maghfirah dari Allah. Yang ketiga idkun minan nar. Kita sampai pada siap, memang benar ini hadisnya dhaif, dikatakan oleh ulama hadis. Imam Suyuti menyebutkan, tapi dalam fadhailul a'mal ini diamalkan. Ini termasuk fadhail. Mudah-mudahan dipandang oleh Allah, diberi semangat puasa yang benar-benar orang yang bertakwa. Tidak keluar bulan Ramadan kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dimaafkan, sudah bersih hati kita menjadi manusia Ramadhani. Janganlah kita beribadah karena datang bulan Ramadan, tapi ada bulan Ramadan atau tidak ada bulan Ramadan, tetap kita min ahlil ibadah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak